Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Malam itu, hujan turun deras membasahi atap seng pabrik beras tua di pinggiran kota. Kilatan petir sesekali menyambar, menerangi halaman yang luas namun sunyi. Hanya suara air yang menetes dari genteng bocor dan desiran angin yang menembus celah dinding kayu yang menemani dua orang satpam yang berjaga malam itu, Rudi dan Anton. Pabrik itu sudah lama beroperasi, namun beberapa tahun belakangan sering terdengar cerita tentang kejadian aneh. Barang-barang berjatuhan sendiri, suara langkah kaki di lorong kosong, bahkan bayangan hitam yang melintas cepat di sudut mata. Tapi yang paling sering dibicarakan adalah tentang Pak Slamet, Satpam Senior, yang meninggal secara mengenaskan 5 tahun lalu. Dulu, Pak Slamet adalah penjaga malam yang dikenal tegas. Namun, suatu malam, ia ditemukan tewas di gudang penyimpanan beras. Tubuhnya membiru, dengan ekspresi wajah penuh ketakutan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, tapi sejak saat itu, arwahnya dipercaya masih berkeliaran di sekitar pabrik. "Jangan tinggalkan pos lebih dari 10 menit, kata Pak Darto, satpam paling senior, saat menyerahkan tugas jaga kepada Rudi dan Anton malam itu. Kalau dengar suara aneh atau lihat sesuatu yang ganjil, pura-pura saja tidak tahu. Apalagi kalau ada yang memanggil nama kalian di luar pos." Rudi dan Anton saling berpandangan. Mereka sudah sering mendengar cerita itu, tapi tetap saja bulu kuduk mereka berdiri mendengar peringatan Pak Darto. Malam yang mencekam. Malam semakin larut, hujan pun mereda. Jam di dinding menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Rudi sedang menyeruput kopi, sementara Anton menggulir layar ponselnya. Tiba-tiba, "Anton!" Suara itu pelan, nyaris seperti bisikan. Anton menoleh ke arah Rudi. "Kamu manggil gue?" tanyanya. Rudi mengerutkan dahi. "Enggak." Mereka terdiam sejenak. Angin bertiup pelan dari luar, membuat pintu pos bergoyang sedikit. Lalu, suara itu terdengar lagi. "Anton." Kali ini lebih jelas. Anton merinding. Sumber suara itu berasal dari luar pos jaga, tepat di dekat gerbang pabrik. Dengan jantung berdegup kencang, ia mengintip dari jendela kecil di pos. Di sana, berdiri seorang pria berbaju satpam yang basah kuyup. Wajahnya samar dalam kegelapan, tapi seragamnya mirip dengan milik mereka. Anton menelan ludah. "Rudi, ada yang datang," gumamnya pelan. Rudi ikut melihat, namun saat ia mengarahkan senter keluar, tidak ada siapa-siapa. Anton kaget. Tadi jelas ada orang di sana. Tiba-tiba suara ketukan keras menggema dari pintu pos mereka. Tok, tok, tok. Mereka berdua tersentak mundur. Ketukan itu semakin keras dan cepat, seakan ada seseorang yang ingin masuk dengan paksa. Rudi memberanikan diri mendekat dan membuka pintu. Namun, yang ia lihat hanyalah lorong gelap dengan tumpukan karung beras di sudut. Hening. Lalu,
Terdengar suara langkah kaki yang berat dan menyeret. Rudi menyorotkan senter ke arah gudang beras. Tidak ada apa-apa di sana. Namun, tiba-tiba ia merasa ada sesuatu di belakangnya. Perlahan, ia menoleh. Dan di sana hanya beberapa sentimeter dari wajahnya, berdiri sosok pria dengan wajah membusuk dan mata melotot. Seragam satpamnya basah dan penuh noda lumpur. "Pak Slamet, kembalikan aku." Suara itu menggelegar di telinga mereka, memenuhi pos jaga dengan aura kematian. Anton berteriak panik, jatuh terduduk, sementara Rudi mundur dengan tubuh gemetar. Lampu di pos jaga berkedip-kedip, lalu mati seketika. Dalam gelap, mereka masih bisa mendengar suara napas berat yang mendekat. Lalu, suara tertawa kecil, serak dan mengerikan. Rahasia di gudang beras. Malam itu, Rudi dan Anton kabur dari pos jaga. Mereka melapor ke Pak Darto, yang hanya bisa menghela napas panjang. "Kalian lihat dia ya?" tanya Pak Darto dengan wajah serius. Anton masih gemetar. "Pak, siapa sebenarnya Pak Slamet?" Pak Darto menatap mereka dalam-dalam sebelum akhirnya bicara. "Pak Slamet tidak mati karena sakit atau kecelakaan," katanya pelan. "Dia dibunuh." Rudi dan Anton menatap Pak Darto dengan ngeri. Dulu, ada pencurian besar-besaran di gudang beras. Pak Slamet mengetahui rencana itu dan ingin melaporkannya. Tapi sebelum sempat bicara, dia dihabisi oleh orang dalam sendiri. Mayatnya disembunyikan di salah satu tumpukan karung beras, sampai akhirnya ditemukan sudah membusuk beberapa hari kemudian. Rudi merasa tubuhnya semakin lemas. "Siapa yang membunuhnya, Pak?" Pak Darto menatap lurus ke arah mereka dan menjawab dengan suara dingin. "Saya dan beberapa satpam lain sudah tahu siapa pelakunya, tapi dia sudah menghilang entah kemana. Mungkin Pak Slamet masih mencari keadilan." Sejak malam itu, Rudi dan Anton tak pernah lagi meremehkan cerita horor di pabrik beras itu. Mereka tetap bekerja, tapi setiap malam mereka selalu merasa ada sepasang mata yang mengawasi dari kegelapan. Dan di beberapa malam tertentu, suara berat itu masih terdengar berbisik di antara desiran angin. Sejak malam itu, suasana di pabrik beras semakin mencekam. Bukan hanya Rudi dan Anton yang mengalami kejadian aneh, tetapi hampir semua pekerja di pabrik mulai mengalami gangguan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Mulanya hanya sekadar suara-suara, bisikan samar yang terdengar di telinga, suara langkah kaki yang mengikuti di lorong gelap, atau bayangan yang melintas di sudut mata. Namun, lama-kelamaan gangguan itu semakin nyata dan berbahaya. Hingga akhirnya teror itu mulai menelan korban. Malam berdarah di pabrik beras. Suatu malam, seorang pekerja bernama Herman mendapatkan shift malam untuk mengawasi mesin penggilingan beras. Sejak awal ia sudah merasa ada sesuatu yang salah. Udara terasa lebih dingin dari biasanya dan suara mesin terdengar aneh, seperti ada seseorang yang berbisik di dalamnya. Herman mencoba mengabaikannya. Namun, saat ia menoleh ke cermin kecil di dinding pabrik, jantungnya nyaris berhenti. Di belakangnya berdiri sosok dengan wajah membusuk. Matanya melotot dan mulutnya menganga seolah ingin berteriak. Herman sontak berbalik, tapi sosok itu sudah menghilang. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini bukan sekadar bayangan atau ilusi. Ini nyata. Dengan tangan gemetar, ia mencoba kembali bekerja. Namun, ketika ia menoleh ke arah tumpukan karung beras di sudut ruangan,
Ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Salah satu karung beras perlahan-lahan terangkat sendiri. Dari dalamnya muncul tangan pucat keunguan yang membusuk, dengan kuku panjang dan kotor. Tangan itu bergerak, mencengkeram lantai, lalu mulai menyeret tubuhnya keluar dari dalam karung. Herman ingin berlari, ingin menjerit, tapi tubuhnya kaku seperti terkunci. Sosok itu kini sudah berdiri di hadapannya. Wajahnya sudah sangat jelas. Itu Pak Slamet. "Kembalikan aku," suara seraknya berbisik. Herman akhirnya bisa berteriak. Namun, sebelum ia sempat lari, sebuah kekuatan tak terlihat menarik tubuhnya ke belakang. Pekerja lain menemukan mayat Herman keesokan paginya, tergantung di atas tumpukan karung beras dengan wajah penuh ketakutan. Sejak saat itu, tidak ada yang berani bekerja di malam hari. Teror menyebar ke seluruh desa. Kejadian di pabrik beras mulai berdampak pada penduduk desa sekitar. Banyak warga melaporkan melihat sosok pria berseragam satpam berdiri di depan rumah mereka pada tengah malam. Salah satunya adalah Bu Sumarni, seorang penjual nasi uduk di dekat pabrik. Malam itu ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di halaman rumahnya. Saat ia mengintip dari balik jendela, ia melihat seorang pria berdiri di bawah pohon mangga depan rumahnya. Pria itu diam, tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah rumahnya. Bu Sumarni mencoba memperhatikan lebih jelas. Saat itu, petir menyambar di langit, menerangi sosok pria itu. Ia terkejut. Wajah pria itu membusuk dengan mata melotot. Bibirnya sobek hingga ke pipi, seolah sedang menyeringai menyeramkan. Bu Sumarni menjerit dan segera menutup jendela. Namun, saat ia berbalik, ia nyaris pingsan. Sosok itu sudah berdiri di dalam rumahnya. "Kembalikan aku," bisiknya. Bu Sumarni menjerit sekuat tenaga. Pagi harinya ia ditemukan pingsan dengan rambutnya yang mendadak beruban seluruhnya. Tidak hanya Bu Sumarni, banyak warga lain yang mengalami hal serupa. Beberapa orang mendengar suara ketukan di pintu rumah mereka pada tengah malam, tapi saat dibuka, tidak ada siapapun. Namun, setelah itu, mereka selalu mengalami mimpi buruk yang sama. Melihat Pak Slamet berdiri di depan rumah mereka, menatap dengan wajah penuh dendam. Rahasia yang terungkap. Pak Darto yang merasa bertanggung jawab atas semua kejadian ini akhirnya memutuskan untuk mengungkap kebenaran. Ia mengumpulkan semua satpam dan pekerja pabrik di ruang istirahat. Dengan wajah serius, ia mulai bercerita. Pak Slamet tidak meninggal karena kecelakaan atau penyakit. Dia dibunuh oleh orang-orang yang tidak ingin kejahatan mereka terbongkar. Semua orang terdiam. Beberapa menatap satu sama lain dengan cemas. Dia menemukan bahwa ada oknum di dalam pabrik ini yang mencuri beras dan menjualnya ke pasar gelap. Ketika dia hendak melaporkan hal ini, dia dipukul hingga tewas. Lalu mayatnya disembunyikan di dalam salah satu karung beras. Rudi menelan ludah. "Siapa yang melakukannya, Pak?" Pak Darto menghela napas panjang. Orang yang memimpin pencurian itu sudah lama kabur. Tapi ada satu orang yang masih di sini. Semua orang menoleh ke arah Pak Tarman, mandor gudang beras. Wajah Pak Tarman langsung pucat. Ia berdiri dengan panik. "Apa maksudmu, Darto?" Suaranya bergetar. "Kamu yang menyembunyikan mayat Pak Slamet, kan?" Suara Pak Darto tegas. Pak Tarman gemetar. Aku hanya diperintah. Aku tidak ikut membunuhnya." Namun tiba-tiba suara angin kencang memenuhi ruangan.
Lampu berkedip-kedip. Lalu suara itu terdengar. "Kembalikan aku." Tiba-tiba tubuh Pak Tarman terangkat ke udara. Ia berteriak ketakutan. Namun sesuatu yang tak terlihat mencengkeram lehernya. Semua orang berteriak panik, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Pak Tarman mencakar-cakar lehernya, matanya melotot ketakutan. "Pak Slamet, maafkan aku hanya diperintah. Jangan bunuh aku." Namun, suara tawa serak memenuhi ruangan. Tubuh Pak Tarman tiba-tiba terlempar ke dinding dengan keras. Tulang-tulangnya terdengar patah. Ia jatuh ke lantai dengan mata terbelalak, tak lagi bernyawa. Hening. Semua orang gemetar ketakutan. Tiba-tiba suara bisikan terakhir terdengar di udara. "Keadilanku sudah kutagih, tapi aku belum pergi." Sejak malam itu, gangguan di pabrik beras memang mulai mereda. Namun, hingga kini, beberapa orang masih sering melihat sosok satpam berbaju kumal berdiri di gerbang pabrik saat malam tiba. Beberapa percaya bahwa arwah Pak Slamet masih mengawasi pabrik itu, memastikan tidak ada lagi yang berani berbuat jahat seperti dulu. Namun, ada juga yang percaya bahwa dendamnya belum sepenuhnya padam, dan ia masih mencari korban lain. Pabrik yang mulai sepi. Setelah kematian tragis Pak Tarman, keadaan pabrik beras mulai berubah. Banyak pekerja yang memilih berhenti, tidak sanggup lagi menghadapi gangguan-gangguan gaib yang terus terjadi. Bahkan, meski teror Pak Slamet sudah mereda, aura pabrik tetap mencekam. Lampu sering mati sendiri, suara langkah kaki terdengar di lorong kosong, dan beberapa orang masih melihat sosok berseragam satpam berdiri di pojokan saat malam tiba. Pak Darto yang merasa bertanggung jawab atas semua kejadian ini memutuskan untuk melakukan sesuatu yang drastis. Ia menghubungi seorang paranormal terkenal dari desa seberang, Mbah Rono. Mbah Rono adalah seorang dukun tua yang sudah puluhan tahun menangani gangguan makhluk halus. Dengan jubah hitamnya, ia tiba di pabrik pada suatu malam dengan tatapan tajam yang penuh misteri. Saat pertama kali melangkah ke dalam pabrik, ia langsung menghela napas panjang. Tempat ini masih dipenuhi dendam. Arwah itu belum sepenuhnya pergi, katanya lirih. Pak Darto menatapnya dengan bingung. Tapi, bukankah dia sudah menuntut balas? Pak Tarman sudah mati. Mbah Rono menggeleng. Bukan itu yang ia inginkan. Ia tidak hanya menginginkan balas dendam. Ia menginginkan keadilan yang sesungguhnya. Mbah Rono kemudian berjalan ke arah gudang beras, tempat dulu mayat Pak Slamet disembunyikan. Ia memejamkan mata, meraba lantai yang dingin, lalu bergumam pelan. Tiba-tiba, angin kencang berhembus di dalam gudang. Pintu yang tadi terbuka perlahan menutup sendiri, menciptakan suara berderak yang nyaring. Lalu, terdengar suara napas berat dari kegelapan. Mbah Rono membuka matanya. Dia ada di sini. Malam pemanggilan arwah. Mbah Rono meminta Pak Darto dan beberapa pekerja yang masih tersisa untuk berkumpul di tengah pabrik. Ia menyalakan beberapa batang dupa, menggoreskan kapur putih di lantai membentuk lingkaran, lalu mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Awalnya semuanya berjalan tenang. Namun, beberapa menit kemudian, suara gemuruh mulai terdengar dari dalam gudang. Pintu bergetar hebat. Karung-karung beras berjatuhan sendiri. Lalu, terdengar suara teriakan panjang suara yang bukan berasal dari manusia. Semua orang bergidik ngeri. Mbah Rono tetap melanjutkan mantranya, namun tiba-tiba ia terdiam. Matanya melotot.
Wajahnya berubah pucat. Dia di belakang kita, bisiknya. Semua orang langsung menoleh. Di tengah ruangan berdiri sosok Pak Slamet. Namun kali ini, ia lebih mengerikan daripada sebelumnya. Kulitnya semakin membusuk, matanya kosong seperti lubang hitam, dan dari mulutnya mengalir darah hitam pekat. Tangannya terangkat, menunjuk ke arah Pak Darto. Kalian masih menyembunyikan sesuatu. Suaranya berat, bergema di seluruh ruangan. Pak Darto gemetar. Apa maksudmu? Yang membunuhku bukan hanya Tarman, masih ada yang lain. Ruangan mendadak menjadi lebih dingin. Semua orang saling berpandangan dengan takut. Lalu, seseorang di antara mereka mulai menangis dan jatuh berlutut. Itu Pak Joko, salah satu pengawas pabrik. Ampuni aku tidak bisa melawan. Aku hanya mengikuti perintah. Pak Darto terkejut. Jadi, kamu juga terlibat? Pak Joko mengangguk sambil menangis. Aku tidak membunuhnya, tapi aku yang membantu menyembunyikan mayatnya. Aku takut, Darto. Aku takut dibunuh juga. Sosok Pak Slamet perlahan melayang mendekat. Tangannya yang dingin menyentuh bahu Pak Joko. Pak Joko tiba-tiba terdiam. Matanya melotot ketakutan dan dari mulutnya keluar suara lirih. Maafkan aku. Tiba-tiba tubuhnya terlempar ke belakang dengan keras. Kepalanya membentur tiang besi dan ia langsung terkapar tak bergerak. Pak Joko sudah mati. Pak Darto menjerit ketakutan. Ia berlari keluar, namun entah mengapa tubuhnya terasa semakin berat. Ia berusaha keluar dari gerbang, namun langkahnya melambat. Saat itu juga suara berat terdengar di telinganya. Kamu juga tahu kan, Darto? Kamu ikut membiarkan ini terjadi. Pak Darto berusaha menutupi telinganya, namun suara itu semakin keras. Tiba-tiba tubuhnya terangkat ke udara. Ia berteriak panik, berusaha melawan kekuatan tak terlihat yang mencengkeramnya. Namun, ia tahu semua ini sia-sia. Beberapa detik kemudian, tubuhnya terlempar ke dalam sumur tua di belakang pabrik. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Akhir dari segalanya. Setelah kejadian malam itu, Mbah Rono melakukan ritual terakhir untuk menenangkan arwah Pak Slamet. Ia membakar kemenyan, menaburkan garam di seluruh area pabrik, dan menguburkan foto lama Pak Slamet di bawah pohon beringin di depan pabrik. Hujan turun deras malam itu. Mbah Rono menutup matanya dan berbisik, "Pergilah dengan tenang, Slamet. Kejahatan sudah terbalas." Saat ia membuka mata, sosok Pak Slamet sudah tidak terlihat lagi. Tidak ada lagi suara langkah kaki di lorong. Tidak ada lagi bayangan hitam melintas. Pabrik itu akhirnya kembali tenang. Namun, setelah kejadian tersebut, pabrik beras mulai ditinggalkan. Tidak ada yang mau bekerja di sana lagi. Orang-orang percaya bahwa meskipun arwah Pak Slamet sudah pergi, pabrik itu tetap menyimpan energi gelap dari semua kejadian tragis yang pernah terjadi di dalamnya. Hingga akhirnya beberapa bulan kemudian, pabrik itu resmi ditutup. Kini, pabrik beras itu hanya bangunan tua yang dikelilingi rumput liar. Namun, bagi mereka yang cukup berani untuk datang ke sana saat malam hari, kadang-kadang masih terdengar suara langkah kaki.